Dari gue SMA, gue selalu ngerasa bahwa pendidikan adalah hal yang sangat harus ideal. Pendidikan harusnya bisa membawa kita untuk bisa hidup menjadi lebih baik dari keterburukan, dan gue selalu merasa bahwa pendidikan adalah salah satu tools atau alat yang harus bisa kita pergunakan dan harus dimiliki oleh semua orang. Selamat datang di konten bahas, teman-teman. Kita kali ini akan ngomongin tentang pendidikan. Untuk gue bisa berada di kursi ini dan membuat konten ini, keberanian yang gue munculkan adalah hasil dari pendidikan yang gue telah tempuh. Gue mulai merasa bahwa pendidikan adalah suatu hal yang penting semenjak gue SMA. Gue angkatan COVID, yang dimana tentunya new normal baru diberlakuin, liburnya 2 minggu, ternyata 2 tahun. Dan selama PJJ, pembelajaran jarak jauh dilakukan, gue sangat cuek sekali terhadap pendidikan. Maksudnya gue nggak peduli gue pengen dapat nilai, gue nggak peduli gue ngerjain tugas apa enggak, gue nggak peduli gue ngerti sama materi atau enggak, yang penting gue hadir aja di Zoom meskipun tidur. Nah, kepedulian gue terhadap pendidikan yang gue tempuh muncul setelah new normal itu sudah selesai. Kepedulian atau merasa pendidikan itu penting muncul setelah gue duduk lagi di kelas 12. Yang dipicu oleh salah satu guru gue yang bilang bahwa dia nggak bisa memperbaiki hidup semua siswanya. Tapi dia bisa meyakinkan bahwa kalau siswanya belajar dengan baik, hidupnya setidaknya berada di tangan siswa-siswanya sendiri. Kata-kata itu melekat banget di gue, sehingga gue melihat bahwa pendidikan ini memang harusnya bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi setiap siswa, bagi setiap masyarakat, dan pendidikan harus sangat bersifat inklusif, dapat diakses oleh semua orang mendapatkan pembelajaran yang sama, semua orang dapat kualitas pendidikan yang sama, sehingga di momen itu membentuk prinsip dalam diri gue untuk memang bisa melakukan yang terbaik untuk mendapatkan ilmu. Buat kalian yang belum tahu, gue udah ngampus 2 kali. Pertama, gue kuliah di salah satu kampus swasta di Bandung dengan jurusan keuangan. Gue merasa tidak cocok di jurusan tersebut sehingga gue pindah. Dari dulu gue selalu tertarik dengan sosiologi, gue selalu tertarik dengan sejarah, gue selalu tertarik dengan humaniora, sehingga gue memutuskan untuk mengambil salah satu jurusan di Politeknik Kesejahteraan Sosial, yaitu rehabilitasi sosial. Dan jika gue tidak masuk ke dalam kampus itu, gue nggak akan tahu bagaimana sebenarnya kesejahteraan manusia ini harus sangat diprioritaskan dari ranah pendidikan. Human Index Development itu menilai bahwa pendidikan adalah salah satu indikator yang akan menentukan bagaimana negara ini bisa maju dan kesejahteraan rakyat dapat dinilai salah satunya melalui pendidikan. Dan setelah gue memahami hal tersebut, itu membuat diri gue untuk selalu berpihak terhadap ilmu yang gue pelajari. Sehingga untuk bisa memang melihat pendidikan sebagai bentuk atau alat yang harus kita pergunakan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, itu gue implementasikan dengan membantu teman-teman gue yang memiliki masalah-masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Gue ngebuka konseling, gue sering membuka diri gue. Kalau kalian memang punya masalah, gue akan sangat open untuk menerima curhatan tersebut, untuk mengimplementasikan ilmu gue. Dan jika memang ada satu kritikan yang ingin gue munculkan terhadap pendidikan di Indonesia, tentunya banyak ya. Ada banyak banget
kritik-kritik yang udah ditunjukkan kepada pendidikan Indonesia. Guru Gembul seringkali mengkritik pendidikan Indonesia, Ferry Irwandi seringkali juga untuk mengkritik pendidikan di Indonesia. Dan gue paham dengan cara pandang mereka. Sehingga di sini gue juga akan memunculkan kritik gue terhadap pendidikan di Indonesia. Salah satu kritikan yang paling terasa bagi gue tidak dilakukan oleh banyak sekali pengajar di Indonesia adalah membiarkan muridnya ini memiliki perspektif atau cara pandang terhadap suatu fenomena. Bagi gue, dalam pendidikan, terutama dalam pendidikan sosial ya, karena di dalam pendidikan sosial, kebenaran itu kan sangat-sangat bukan ilmu yang pasti lah. Maksudnya, ilmunya sangat dinamis, masyarakat menggambarkan kebenarannya pada akhirnya yang tentunya kebenarannya sangat berubah-ubah. Dan jika gue mengkritik dalam ranah pendidikan gue ya, yaitu rehabilitasi sosial, yaitu ilmu sosial, ilmu kesejahteraan sosial, gue akan mengkritik satu hal, yaitu balik lagi, biarkan mahasiswa ini memiliki kebebasan dalam memilih cara pandang. Entah cara pandang tersebut benar atau salah. Karena itu fungsinya pendidikan. Bahkan gue sering nemu opini-opini, pendapat-pendapat, perspektif-perspektif yang terdengar konyol, tapi ternyata ada atau terjadi dalam politik, dalam kesejahteraan, dalam hubungan dua orang. Gue sering kali menemukan pendapat atau perspektif yang konyol, tapi sebenarnya benar gitu. Terus yang kedua, gue ingin sekali mengatakan hal ini dari jauh-jauh hari, yaitu biarkan mahasiswa melakukan kesalahan. Ada satu seminar yang dilakukan pada tahun 1990 sekian, yang gue lupa pembicaranya siapa, tapi nanti gue akan kasih klipnya mungkin ya. If you're not prepared to be wrong, you'll never come up with anything original. And by the time they get to be adults, most kids have lost that capacity. They have become frightened of being wrong. And we're now running national education systems where mistakes are the worst thing you can make. Dia bilang bahwa jika kita menghukum seorang siswa atau mahasiswa karena melakukan kesalahan, akan sulit bagi mahasiswa tersebut untuk menemukan keoriginalitasannya atau keaslian dalam argumennya. Kesalahan diperlukan untuk menciptakan sesuatu yang autentik. Dan jika ketakutan dalam menciptakan atau membuat kesalahan itu tertanam di dalam mahasiswanya, itu akan seringkali mempengaruhi bagaimana dia melihat masa depannya. Di saat di masa depan kesalahan itu akan sangat wajar, mahasiswa-mahasiswa yang sudah tertanam saya tidak boleh salah ini, itu sudah kehilangan kapasitas untuk menerima kesalahan. Sehingga inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa ini tidak maksimal, atau bahkan tidak bisa menemukan inovasinya. Gue sangat yakin bahwa pendidikan-pendidikan yang dilakukan di Indonesia itu tidak semuanya buruk. Gue sudah bertemu dengan cukup banyak dosen-dosen hebat yang bisa memberikan suatu materi yang sangat rumit tapi dapat ditanamkan dengan baik pada mahasiswa-mahasiswanya dengan cara yang unik juga tentunya, nggak satu cara ya. Ada yang dengan storytelling, ada yang dengan tegasan, ada yang dengan cubit-cubit secara fisik. Gue ngerasa itu hal yang normal karena kita berada dalam ranah pendidikan. Kalau memang ada satu kesalahan di dalam pendidikan kita, itu akan selalu dalam bagaimana kita memandang kesejahteraan para pengajarnya. Ini tuh kayak efek domino sebenarnya. Jika dosen sejahtera, tentunya dalam dia mengelola materi yang akan disampaikan mahasiswa pun akan lebih baik. Dan gue sayangnya juga sering bertemu dengan dosen-dosen yang tidak sejahtera sehingga dia
banyak sekali melakukan side job atau pekerjaan-pekerjaan sampingan. Tentunya fokusnya kan terbelah antara pendidikan sama nyari untung gitu. Yang dimana kalau kita bandingin secara tanggung jawab aja kan tanggung jawabnya lebih besar pendidikan karena dia menularkan ilmu kepada mahasiswa-mahasiswanya atau siswa-siswanya gitu. Sehingga gue akan selalu bilang bahwa kalau memang ada satu hal dalam pendidikan kita yang sangat urgent untuk dilakukan adalah perbaiki kesejahteraan para pengajar. Entah itu dosen, guru, apapun. Guru les bahkan. Karena mereka lah sebenarnya yang akan menciptakan generasi-generasi baru yang lethal gitu. Yang berkaliber tinggi, yang punya intelektualitas yang bisa ngebawa Indonesia ini lebih jauh dari para founding fathers kita. So, konten ini gue nggak akan bikin terlalu rumit. Pendidikan adalah hal yang seharusnya sangat ideal, yang harus dimiliki oleh semua orang. Jadi marilah kita lihat mulai sekarang. Per video ini gue pengen meminta kalian, kalau kalian adalah seorang pelajar, kalian adalah seorang mahasiswa, anggaplah bahwa pendidikan yang kalian temui sekarang adalah investasi terbaik yang kalian punya. Karena di Indonesia nggak semua orang bisa. Di negara-negara besar pun sama. Ada orang di Amerika lah contohnya. Tidak semua orang bisa kuliah. So, mari kita mulai dengan melihat pendidikan sebagai hal yang ideal. Gue Rangga Susana, terima kasih udah nonton. Kalau kalian punya pendapat, silakan turunkan di kolom komentar. Dan kalau kalian memiliki masalah yang kalian bingung, kalian harus sampaikan ke siapa, gue selalu ngebuka konseling gratis. Instagram gue ada di deskripsi. Chat, DM gue akan senang sekali untuk mendengarkan kalian. Gue Rangga Susana, ciao.